Silakan. Belum mulai pembelajaran, kita lihat berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa besar. Oke, anak-anak kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kita tetap bersemangat dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Dewa Ayu Putu Oktariana Putri. Kelancaran pembelajaran kita perlu membuat kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Oke, kesepakatan kelas kita pada saat mata pelajaran agama itu adalah apabila kalian terlambat masuk kelas 5 menit kita berikan sanksi. Sanksinya apa? Merangkum materi. Kemudian kedua, apabila kalian tidak mengikuti pelajaran pada saat jam agama, ibu anggap bolos atau apa? Sepakat? Oke, baik, kita lanjutkan. Materi minggu lalu kalian masih ingat? Masih. Apa itu? Materi minggu lalu? Oke, pengertian geotisa. Apa itu pengertian geotisa? Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Bisa. Geotisa berasal dari bahasa Sanskerta. Geotisa yang artinya ilmu pengetahuan astronomi, ilmu astrologi atau ilmu perbintangan. Dalam kodifikasi kitab suci Weda, geotisa dikelompokkan sebagai cabang dari kitab Vedanta yang merupakan bagian dari kitab Veda Smriti, di mana kitab suci Weda dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kitab Veda Smriti yang diterima melalui pendengaran dan yang kedua adalah kitab Veda Smriti yang diterima oleh para maharshi melalui ingatan secara tidak langsung. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk kita. Ada lagi yang bisa menjelaskan materi minggu lalu itu tentang geotisa, pengertian geotisa.
Kemudian siapa lagi yang mau? Ada lagi satu orang? Latihan Jatisa? Ada? Helen? Silakan. Dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dari fisika primer, mempelajari astronomi, dan horoskop untuk menentukan pengaruh waktu dan kehidupan manusia. Ya betul. Tepuk tangan untuk Helen. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi berikutnya dengan judul apa anak-anak? Pengaruh tradisi Hindu di Asia. Oke, pengaruh tradisi Hindu di Asia. Kira-kira anak-anak pernah nggak mendengar kata tradisi? Pernah ya, apalagi di Bali kita banyak tradisi. Ada yang tahu apa itu tradisi? Oke, Darmanu. Tradisi adalah suatu kebiasaan adat istiadat setempat yang diwariskan oleh leluhur kita. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Darmanu. Nah, itu adalah warisan leluhur. Yang namanya warisan leluhur itu ada banyak sekali kalau kita berbicara tentang tradisi. Kira-kira apa contoh tradisi yang ada di lingkungan kalian biasanya? Oh ya, ngaben itu ya. Ya, potong gigi, betul. Apa lagi? Pawiwahan. Kalau nyepi kita ngapain? Melasti. Biasanya kalau melasti itu kemana? Ke pantai. Itu juga bagian dari tradisi. Nah, itu anak-anak tentang tradisi. Baik, anak-anak, untuk proses pembelajaran hari ini kita akan menerapkan proses pembelajaran problem based learning atau disebut dengan PBL. Nah, di dalam model pembelajaran ini Ibu memiliki tujuan pembelajaran yang bisa anak-anak lihat di depan. Yang pertama apa? Memahami perkembangan tradisi Hinduisme di berbagai negara di Asia. Ya, betul. Tujuan pembelajaran yang kedua Perkembangan Hinduisme di berbagai negara di Asia. Ya, betul. Itu adalah dua atau tujuan pembelajaran kita hari ini di dalam model pembelajaran PBL. Nah, kita akan lanjut ke materi. Nah, secara umum, sejarah itu merupakan proses perkembangan ke arah ke depan dengan tujuan pasti. Ya, siapa yang bisa membaca sejarah itu apa? Yang bisa angkat tangan, silakan. Ya, Septika. Sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau serta segala kejadian-kejadiannya. Ya, betul sekali, itu sejarah. Ya.
Jawa Timur. Ya, kemudian yang ketiga, ya, Kerajaan Mataram kuno. Ini berdiri di mana? Oke, di Jawa Tengah. Prasastinya apa namanya? Prasasti Tukmas. Ya, itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Anak-anak, barusan kita bahas sama-sama tentang materi tradisi Hindu. Supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan memutarkan video tentang tradisi Hindu di Asia. Kita akan simak sama-sama, ya. Sejarah agama Hindu di Asia. Peninggalan LKPD. Ya, sebelum LKPD Ibu bagikan, kita akan membentuk kelompok. Silakan kalian bagi diri ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok apa 4 kelompok? 3. Oke, 3 kelompok. Silakan bagi diri ke dalam 3 kelompok. Silakan. Oke, karena kelompok sudah terbentuk, Ibu akan bagikan LKPD. Nanti silakan diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Di sana ada beberapa pertanyaan, silakan dibuat jawabannya dan didiskusikan. Nanti dipresentasikan, ya? Paham? Oke. LKPD sudah Ibu bagikan, silahkan dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPD, diskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti kita presentasikan.
presentasi hasil kerja kelompok kalian. Bagaimana kalau kita isi dengan ice breaking? Setuju? Setuju. Oke, Ibu punya satu ice breaking. Karena ini cuacanya panas. Bagaimana kalau kita menari kecil? Oke? Kalian pasti suka dengan ice breaking ini. Oke, semuanya berdiri. Sudah? Siapa kita? Pen Patra? Bisa. SMP Negeri Panegara? Jaya. Jaya. Setengah. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi presentasi. Silakan persiapkan siapa yang akan presentasi perwakilan dari kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok 1, 2, 3. Siapa perwakilan kelompok 1? Oke, Darmanu, silakan mau maju apa di tempat? Oke, boleh dibaca di tempat. Persembahyangan di Candi Borobudur memang memiliki kaitan dengan pengaruh Hinduisme terhadap budaya dan seni masyarakat di Indonesia. Meskipun Candi Borobudur secara khusus adalah candi Buddha dan bukan Hindu, namun hubungan antara Borobudur dan pengaruh Hinduisme di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa aspek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Darmanu. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Hindu Buddha di Indonesia pada masa kejayaan kerajaan Indonesia di Indonesia seperti kerajaan Majapahit dan Majapahit sekitar abad ke-8 hingga ke-15 terdapat interaksi dan pengaruh antara Hinduisme dan Buddhisme. Meskipun Borobudur adalah candi Buddha, candi ini dibangun pada periode Raja Buddhisme dan Hinduisme berada dalam konteks bersamaan. Pengaruh Hindu pada arsitektur dan dalam konteks wilayah Hindu budaya di Indonesia terdapat banyak unsur arsitektur dan seni yang menunjukkan pengaruh Hinduisme seperti penggunaan sebuah teknologi, struktur candi yang megah dan dekorasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan ke perwakilan dari kelompok 3. Silakan, siapa kelompok 3? Oke, silakan. Hinduisme kosmologi. Candi Borobudur dirancang dengan struktur yang melambangkan kosmologis Buddhis dengan 3 tingkat utama: Kamodatu atau dunia nafsu, Upadatu dunia bentuk, dan Arupadatu dunia tanpa bentuk. Meskipun ini adalah konsep Buddhis, pengaruh kosmologi Hindu juga terlihat dalam desain candi dan pengaruh arsitektur secara umum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Dari materi itu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah paham? Oke, jadi di Indonesia tradisi Hindu meliputi berapa zaman? 3 zaman. Zaman yang pertama? Zaman Weda. Zaman yang kedua? Zaman Brahmana. Zaman ketiga? Zaman Upanishaad. Nah, kita harus memahami sejarah Hindu itu seperti apa, tradisinya juga kita harus mengetahui dan memahami supaya kita bisa lebih menjaga tradisi yang kita miliki, leluhur yang sudah mewariskan tradisi itu kepada kita harus bisa menjaganya dengan baik. Jadi caranya bagaimana, Nak? Caranya menjaga?
dengan melaksanakan tradisi dengan baik. Contohnya apa? Bersembahyang. Sebelum berangkat sekolah sembahyang? Sembahyang, ya, itu wajib. Wajib. Kemudian melaksanakan apa lagi? Upacara galungan, kuningan. Itulah tradisi-tradisi yang ada di Bali. Ya. Baik, karena materi yang kita bahas hari ini sudah selesai, jadi Ibu akan melakukan evaluasi. Di sini ada refleksi. Apa? Siapa yang bisa membaca? Silakan. Refleksi di depan. Apa pertanyaannya? Pengalaman apa? Baru apa? Oke, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa mewakili? Oke, silakan. Saya jadi lebih tahu kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Asia dan mengetahui Hindu ada 3 zaman dan juga menambah wawasan tradisi Hindu. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kita harus lebih memahami lagi bahwa Hindu itu sangat luas. Ya, sangat banyak hal yang bisa kita pelajari. Baik anak-anak, untuk sesi sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi kita dari kuis. Ya, sudah dicatat kodenya? Semua bisa masuk link? Bisa. Oke, kita mulai. Bisa? Bisa. Oke, Bu start dulu ya. Oke, dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan, ya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Oke, silakan Helen. Kesimpulannya, Hinduisme telah beradaptasi dengan cara yang berbeda di setiap negara yang disebutkan, berintegrasi dengan budaya lokal dan tradisi yang ada. Faktor utama yang mempengaruhi adaptasi ini termasuk pengaruh politik, sosial, budaya dari berbagai periode sejarah, serta interaksi antara Hinduisme dan agama-agama lokal seperti Buddhisme dan Islam. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan keberagaman praktik di luar India, menciptakan variasi unik yang mencerminkan kekayaan budaya masing-masing di setiap wilayah.